Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian memahami perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan slide. Di sana terlihat bahwa ada anak-anak sekolah yang pergi sekolah atau berangkat sekolah menggunakan sepeda. Apa di antara kalian ada yang pergi ke sekolah menggunakan sepeda? Jika iya, pasti pernah mengalami hal berikut. Yang pertama, misalkan sudah bangun kesiangan, mau pergi ke sekolah. Pasti kalian akan mengayuh sepedanya lebih cepat. Kenapa? Agar lebih cepat sampai. Ya kan? Lebih cepat sampai berarti waktunya lebih sebentar untuk mencapai ke sekolah. Sedangkan misalkan dalam waktu normal, nggak lagi kesiangan, kalian bisa mengayuh sepeda dengan santai, sehingga bisa sampai ke sekolah dengan waktu yang lebih lama jika kalian mengayuhnya lebih cepat. Nah, misalkan di sini kita beri nama, anaknya bernama Ayah. Ayah pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Dengan jarak yang sama dari rumah ke sekolah, semakin cepat Ayah mengayuh sepeda, maka waktu tempuh yang dibutuhkan semakin kecil. Kalau kita semakin pelan mengayuh sepeda, maka waktu tempuh yang dibutuhkan semakin besar, seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi kalau kita mengayuh sepedanya lebih cepat, maka kita akan semakin cepat sampai. Dengan kata lain, waktu yang kita butuhkan dari rumah ke sekolah lebih sedikit. Tapi kalau kita mengayuh sepedanya pelan, maka waktu tempuh yang dibutuhkan semakin besar. Artinya, kita akan semakin lama untuk sampai ke sekolah. Nah, di sini ada dua besaran, yaitu kecepatan sepeda dan waktu tempuh yang diperlukan. Nah, kalau kita lihat semakin cepat, waktu tempuhnya semakin kecil. Kalau semakin pelan atau semakin lambat, waktu tempuhnya semakin besar. Nah, dari dua besaran tadi, terjadi perbandingan berbalik nilai. Jadi, pada perbandingan berbalik nilai, nilai suatu besaran akan naik atau turun berbanding terbalik dengan nilai besaran yang dibandingkan. Jadi, semakin cepat mengayuh sepeda, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit atau semakin kecil. Sedangkan kalau kita semakin pelan mengayuh sepeda, waktu tempuh yang dibutuhkan semakin besar atau semakin banyak. Nah, dari pengalaman Ayah tadi, jika jarak antara rumah Ayah dan sekolah adalah 4 km, kita bisa buat tabel perbandingan berbalik nilai. Dengan kecepatan 4 km per jam, waktu tempuhnya adalah 1 jam atau 60 menit. Dengan kecepatan 8 km per jam, waktu tempuhnya adalah setengah jam atau 30 menit. Dengan kecepatan 16 km per jam, waktu tempuhnya adalah 1/4 jam atau 15 menit. Sedangkan dengan kecepatan 32 km per jam, waktu tempuhnya adalah 1/8 jam atau 7,5 menit atau 7,5 menit. Nah, di sini kita bisa lihat semakin cepat Ayah mengayuh sepeda, maka akan semakin sedikit pula waktu yang diperlukan Ayah dari rumah menuju ke sekolah. Semakin lama atau semakin kecil kecepatannya, maka waktu tempuh yang dibutuhkan Ayah dari rumah menuju ke sekolah semakin besar atau semakin banyak. Nah, semakin tinggi kecepatan, makin singkat waktu tempuh. Makin rendah kecepatan, makin lama waktu tempuh. Jadi seperti inilah perbandingan berbalik nilai. Jika kita lukiskan menjadi grafik perbandingan berbalik nilai, grafiknya akan berbentuk seperti ini. Berbentuk kurva. Berbentuk kurva. Jadi bukan berbentuk lurus, garis lurus, tapi berbentuk kurva melengkung. Jadi, grafik perbandingan berbalik nilai itu berupa garis lengkung atau kurva. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa perbandingan berbalik nilai terjadi jika besaran yang pertama semakin kecil, maka besaran kedua nilainya semakin besar atau sebaliknya. Misalkan di sini diketahui ada besaran A dan besaran B sebagai berikut. Ada besaran A, nilainya adalah X1, kemudian besaran B nilainya adalah Y1,
Sedangkan besaran A dengan nilai X2, besaran B nilainya adalah Y2. Jika A dan B berbanding berbalik nilai, maka akan berlaku X1 banding X2 sama dengan Y2 banding Y1. Loh, kenapa seperti itu? Iya, karena semakin besar nilai besaran A, maka akan semakin kecil nilai dari besaran B. Seperti itu. Jadi perbandingannya berbalik, X1 dipasangkan dengan Y2. Kenapa? X1 ini lebih kecil dari X2. Y2 ini lebih besar dari Y1. Jadi X1 yang kecil dipasangkan dengan Y2 yang besar. Seperti itu. Atau bisa kita tulis sebagai X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Kenapa bisa seperti ini? Tinggal kita pindahkan ruasnya. X1 kita kalikan Y1, Y2 kita kalikan dengan X2. Jadi berpindah ruas. Y1-nya pindah ke ruas kiri menjadi perkalian, X2-nya juga pindah ke ruas kanan menjadi perkalian, sehingga terbentuk X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Inilah bentuk persamaan perbandingan berbalik nilai. Baik, kita lanjutkan ke penyelesaian masalah perbandingan berbalik nilai. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Nah, awalnya peternaknya punya 30 ekor kambing. Persediaan makanannya akan habis dalam waktu 15 hari. Kemudian peternak itu menjual 5 ekor kambing. Kira-kira berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Menurut kalian, makanannya akan lebih cepat habis atau lebih lama habisnya? Nah, semakin banyak kambing, maka persediaan makanan akan semakin cepat habis. Artinya, banyak hari untuk menghabiskan persediaan makanan semakin kecil. Jadi, semakin banyak kambingnya, makanan cepat habis. Jadi, harinya akan semakin sedikit untuk menghabiskan makanannya. Sedangkan, jika kambingnya semakin sedikit, maka persediaan makanannya akan lebih lama habis, sehingga banyak hari untuk menghabiskan makanannya semakin besar. Oleh karena itu, permasalahan ini adalah permasalahan perbandingan berbalik nilai antara dua besaran, yaitu banyaknya kambing dengan banyaknya hari untuk menghabiskan makanan. Jadi semakin banyak kambing, makanannya akan semakin cepat habis. Tapi semakin sedikit kambingnya, makanannya akan lebih lama habisnya. Oke, kita bisa mencari berapa hari sih persediaan makanan itu akan habis dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Di sini akan dijelaskan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, di sini terlihat bahwa tadi disebutkan kalau kambingnya dijual 5 ekor, sehingga 30 dikurang 5 diperoleh 25 ekor kambing. Jadi 30 ekor kambing tadi selama 15 hari. Sedangkan 25 ekor kambing selama X hari. Kita anggap harinya sebagai X karena kita belum tahu akan berapa hari makanannya akan habis. Nah, setelah itu kita bisa tuliskan sebagai berikut. Misal, X1 adalah banyak kambing awal yaitu 30 ekor. Y1 adalah banyak hari awal yaitu 15 hari. X2 adalah banyak kambing di akhir yaitu 25 ekor. Dan Y2 adalah banyak hari akhir yaitu X hari. Berdasarkan persamaan perbandingan berbalik nilai yang telah disebutkan tadi yaitu X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2, maka kita bisa substitusikan nilai-nilai dari permisalan tadi. X1-nya 30, Y1-nya 15, maka 30 dikali 15 sama dengan X2-nya tadi adalah 25 ekor, jadi 25 dikali Y2-nya adalah X, 25 dikali X. Jadi 30 dikali 15 sama dengan 25 dikali X. Nah, 30 dikali 15 adalah 450, 25 dikali X adalah 25X. Kemudian kita akan mencari nilai X-nya. Kita bagikan kedua ruas dengan
25. Jika ada yang masih bingung kenapa bisa seperti ini, sebenarnya dari sini kita bisa tuliskan 450 sama dengan 25x. Kita bagi kedua ruas dengan 25 seperti ini. Maka yang tersisa di ruas kanan adalah x, yang di ruas kiri 450 dibagi 25 adalah 18 seperti itu. Nah, di sini kenapa tidak dituliskan per 25-nya? Karena kita anggap dia berpindah ruas. Jadi kalau ada yang masih bingung konsep penyelesaian aljabarnya, seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi diperoleh untuk 25 ekor kambing, persediaan makanannya akan habis selama 18 hari, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya akan dijelaskan penyelesaian menggunakan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita masukkan situasi tadi ke dalam bentuk tabel, di mana tabelnya terdiri dari dua kolom. Kolom yang pertama merupakan besaran pertama, kolom yang kedua merupakan besaran kedua. Besaran pertama tadi adalah banyaknya kambing dalam satuan ekor, sedangkan besaran kedua adalah banyaknya hari. Banyaknya hari di sini yang dimaksud adalah lamanya kambing menghabiskan persediaan makanan. Tadi dari cerita kita tahu bahwa 30 ekor kambing menghabiskan makanan dalam waktu 15 hari, sedangkan 25 ekor kambing kita belum tahu berapa lama dia menghabiskan makanannya, kita simbolkan sebagai X, seperti itu. Nah, hubungan dalam tabel bisa kita tulis juga sebagai berikut. 30 ekor, 15 hari, 25 ekor, X hari. Karena ini perbandingan berbalik nilai, kita tukar pasangannya 30 ekor dengan X hari, sedangkan 25 ekor dengan 15 hari. Oke, selanjutnya bisa kita misalkan X1 adalah banyak kambing di awal yaitu 30 ekor, Y1 adalah banyak hari di awal yaitu 15 hari, X2 adalah banyaknya kambing akhir yaitu 25 ekor, Y2 adalah banyak hari akhir yaitu X hari. Kita masukkan ke persamaan perbandingan berbalik nilai seperti ini. Jadi X1 banding X2 sama dengan Y2 banding Y1. Oke. Kemudian substitusikan nilai-nilainya tadi menjadi 30 per 25 sama dengan X per 15. Seperti itu. Karena kita mau cari nilai X-nya, kita lanjutkan menjadi 30 per 25 dikali 15 sama dengan X. X-nya pindah ke ruas kiri menjadi perkalian yang awalnya pembagian. Oke, kalau misalkan ada yang masih bingung kenapa bisa seperti itu, coba kita ingat lagi di persamaan linearnya. 30 per 25 sama dengan X per 15. Karena kita menginginkan di ruas kanan hanya bersisa X, maka kita kalikan kedua ruas dengan 15. Seperti itu. Jadi 30 per 25 sama dengan X per, tertinggal 15-nya. Jadi kedua ruas kita kalikan 15, 30 per 25 dikali 15 sama dengan X per 15 dikali 15. Nah, dari sini kita bisa bagikan 15 dibagi 15 sehingga tersisa hanya X. Kemudian yang di ruas kanan juga kita operasikan seperti itu. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan, diperoleh 450 dibagi 25. Kalau kita operasikan lagi, kita lanjutkan, diperoleh X-nya adalah 18. Jadi untuk 25 ekor kambing, persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Nah, dengan menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, sama,
jawabannya itu 18 hari. Jadi untuk 25 ekor kambing, persediaan makanannya akan habis dalam waktu 18 hari. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa pilih lebih mudah menggunakan cara pertama atau cara kedua dalam menyelesaikan permasalahan perbandingan berbalik nilai. Baik, dilanjutkan ke contoh soal berikutnya. Renovasi sebuah taman wisata diperkirakan selesai dalam 6 hari dengan pekerja sebanyak 21 orang. Sebelum pekerjaan dimulai, beberapa pekerja mengundurkan diri. Tanpa tambahan pekerja, pekerjaan tersebut diselesaikan selama 9 hari. Yang ditanyakan adalah berapa banyak pekerja yang mengundurkan diri, seperti itu. Nah, kita selesaikan, kita cari penyelesaiannya. Langkah pertama, untuk lebih mudah, kita buat tabel besaran, tabel 2 besaran seperti tadi. Jadi ada 2 kolom, di mana kolom pertama itu adalah besaran pertama, kolom kedua adalah besaran kedua. Besaran pertama adalah banyak pekerja dengan satuan orang, sedangkan besaran kedua adalah lama pengerjaan dalam satuan hari, seperti itu. Nah, berdasarkan cerita atau berdasarkan soal tadi, 21 orang pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan tadi dalam waktu 6 hari. Kemudian beberapa orang pekerja mengundurkan diri tapi kita belum tahu berapa orang, maka di sini kita tulis saja 21 dikurang X karena kita belum tahu berapa orang yang mengundurkan diri, jadi kita simbolkan sebagai X. Nah, setelah mengundurkan diri tadi, beberapa orang mengundurkan diri, pekerjaannya selesai dalam waktu 9 hari. Yang ditanya berapakah orang yang mengundurkan diri atau berapakah nilai X ini? Oke, kita buat perbandingan berbalik nilainya. Ingat, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita buat pasangannya 21 berpasangan dengan 9, sedangkan 21 kurang X berpasangan dengan 6. Maka di sini 21 per 21 kurang X sama dengan 9 per 6. Nih, 21 per 21 kurang X tetap ya sama dengan 9 per 6. Dimana tadi 21 dipasangkan dengan 9, 21 kurang X-nya dipasangkan dengan 6. Seperti itu. Nah, setelah itu kita kerjakan dengan cara aljabar, sehingga 21 kurang X sama dengan 21 dikali 6 per 9. Selanjutnya, 21 dikurang X sama dengan 14, sesuai perhitungannya. Kemudian 21 kurang 14 sama dengan X, maka diperoleh X sama dengan 7. Untuk yang masih bingung tentang perhitungannya, ini Bapak jelaskan di sebelah sini. Kalau kalian bingung seperti ini ya, 21 per 21 dikurang X sama dengan 9 per 6. Kita pindah ruas saja. Ini 6, pindah ke ruas kiri. 21 kurang X-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, mereka ini penyebut alias pembagi, kita pindah menjadi pengali atau menjadi perkalian, sehingga di sini menjadi 21 dikali 6 sama dengan 9 dikali 21 dikurang X. Nah, karena kita hanya ingin mencari X-nya, maka 9-nya pindahkan ke ruas kiri menjadi pembagi karena dia awalnya adalah pengali. Sehingga berubah menjadi 21 dikali 6 per 9 sama dengan 21 dikurang X, seperti itu. Nah, kemudian kita operasikan. Sama-sama dibagi berapa nih yang lebih mudah? Kita bagikan dengan 3. Ini hasilnya 7. Ini 3. Kita bagikan lagi. 6 bagi 3 adalah 2. 7 dikali 2 adalah 14. Maka 14 sama dengan 21 dikurang X. Nah, karena kita mau mencari X-nya,
Pindahkan X-nya ke ruas kiri menjadi X. Karena negatif, pindah ruas itu melewati sama dengan ini ya, pindah ruas menjadi X sama dengan 21-nya tetap, 14-nya kita pindah ke ruas kanan. Karena awalnya dia positif 14, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 14. Maka X sama dengan 7, seperti itu. Nah, jadi pekerja yang mengundurkan diri ada sebanyak 7 orang. Nah, sekian pembahasan materi tentang perbandingan berbalik nilai. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa kalian pahami. Kemudian jangan lupa dikerjakan latihannya yang sudah Bapak sediakan di modul. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa berlatih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.